Halo, selamat siang semuanya. Selamat datang kembali di Belajar Bareng Ades. Oke, jadi ini karena ada beberapa orang tua yang bertanya tentang materi ini, mereka lumayan bingung dalam menjelaskannya ke anak-anak karena kata mereka bukan bidangnya mereka, tapi mereka sudah mencoba tapi masih belum bisa maksimal. Jadi saya coba merangkum lagi materi tarian ini ya, materi tarian kreasi yang sudah saya laksanakan pembelajaran dari tanggal 27 Agustus kemarin. Jadi selamat menyaksikan, semoga Bapak Ibu bisa dan anak-anak bisa lebih mengerti. Jadi tentang tarian kreasi kita akan bergerak dari definisinya dulu, yaitu tarian kreasi ini merupakan tarian yang dikembangkan dari sebuah tarian tradisional. Tarian kreasi ini sangat dia hasil pengembangan dari sebuah tarian tradisional. Ingat baik-baik, itu tanpa sebuah tarian tradisional maka tidak ada tarian kreasi. Jadi tarian kreasi ini merupakan hasil pengembangan dari sebuah tarian tradisional. Dalam sebuah tarian tradisional itu biasanya kan gerakan-gerakannya merupakan gerakan-gerakan khas yang unik dan banyak juga gerakan maknawinya, sehingga di tarian kreasi ini biasanya mereka nambahkan gerakan murni dari sebuah tarian, gerakan murni ya. Ada juga yang menambahkan pola lantainya. Kadang-kadang dalam sebuah tarian tradisi pola lantainya itu tidak beraturan atau hanya dalam bentuk satu kayak pola lantai lingkaran. Dan di sebuah tarian, pada saat kita mengkreasikan tarian, biasanya ada beberapa pola lantai yang kita tambahkan sehingga tarian itu bisa lebih kelihatan indah, bagus tampilannya. Kadang-kadang juga menambahkan properti dan mengubah bentuk musiknya. Jadi tarian tradisi merupakan, ingat baik-baik bahwa tarian tradisi itu merupakan hasil pengembangan dari sebuah tarian kreasi. Dalam tarian itu ada 4 jenis secara umum ada 4 jenis. Yang pertama itu tarian tradisi, yang kedua itu kreasi, yang ketiga itu modern, yang keempat itu kontemporer. Jadi di sini yang kita coba yaitu tarian kreasi, dan semoga anak-anak ingat bahwa tarian kreasi itu merupakan hasil pengembangan dari sebuah tarian tradisi. Ada gerakan-gerakan khas dari sebuah tarian tradisi yang bisa diambil dan dikembangkan. Oke, kita lanjut dulu. Jadi unsur utama dari ini yang akan dijelaskan ya, yang saya sudah jelaskan ke anak-anak, yaitu gerak dalam tarian kreasi, pola lantai tarian kreasi, dan lagu pengiringnya. Oke, jadi yang pertama gerak. Gerak ini merupakan unsur utama dari sebuah tarian karena dari beberapa ahli di beberapa buku tentang tari, yaitu gerak. Ini tarian itu merupakan salah satu bentuk ungkapan perasaan melalui gerak tubuh yang indah. Jadi gerak tubuh itu mengungkapkan perasaan ya. Jadi fungsi gerak tubuh dalam tarian itu mengekspresikan suasana atau tema dari tarian tersebut. Ingat, fungsi dari gerak yaitu mengekspresikan suasana ataupun tema. Gerak tari biasanya menyesuaikan dengan lagu pengiring atau instrumen pengiring tarian tersebut. Dia biasanya mengikuti, ada yang gerakan-gerakannya mengikuti bentuk musiknya, ada yang musik itu mengikuti gerakannya. Jadi gerakan dalam tari dengan musik itu padu ya, tidak bisa dipisahkan. Dan setiap daerah di Indonesia itu memiliki ciri khas gerakannya masing-masing. Sangat banyak gerakan-gerakan khas tarian dari seluruh Indonesia. Itu yang membuat Indonesia kaya ya. Jadi ingat baik-baik, fungsi dari gerakannya itu mengekspresikan suasana ataupun tema dari tarian. Karena kemarin pada saat penilaian harian 1 tentang tarian, anak-anak itu
banyak yang belum tepat dalam mendeskripsikan fungsi dari gerakan dalam tari itu seperti apa. Jadi ingat baik-baik, fungsi dari gerakan itu yaitu mengekspresikan suasana atau tema dari tarian tersebut. Bentuk gerakan dalam tari itu sangat bergantung. Dalam tarian kreasi, gerakan biasanya sangat tergantung pada gerakan asli dari sebuah tarian tradisi. Gerakan dalam tari itu ada dua, ada gerak murni atau gerak yang tidak memiliki makna, dia tidak menirukan sesuatu. Gerak bebas, hanya berupa kadang-kadang hanya gini. Ada yang gerakan pinggul, gerakan kaki, gerakan kepala, dia tidak menirukan sesuatu. Dan ada yang namanya itu gerak maknawi, yaitu gerakan yang memiliki makna atau menirukan sesuatu. Dan dalam sebuah tarian tradisi biasanya ditambahkan gerak murni untuk mendampingi gerak maknawi sehingga terkesan tidak monoton, ya. Dia terkesannya supaya kesannya tidak monoton. Dan ini untuk mementaskan sebuah tarian kreasi atau sebuah tarian tradisi dalam bentuk pementasan di atas panggung, biasanya ditambahkan gerak murni sehingga tarian tersebut lebih terlihat indah, bagus, ya. Bukannya tarian tradisi itu tidak bagus, tapi tarian tradisi itu sangat monoton dan bergantung pada bentuk upacaranya. Jadi patut diingat, hal yang tidak bisa dihilangkan dari sebuah tarian tradisi itu adalah ciri khas. Contohnya ciri khas geraknya. Tarian kreasi boleh menambahkan tapi tidak boleh menghilangkan ciri khas gerak dari tarian tersebut. Oke, kita ke yang berikut, yaitu pola lantai. Pola lantai ini merupakan salah satu unsur penting dari sebuah tarian kreasi, karena dalam mengkreasikan sebuah tarian, hal yang patut kita tambahkan itu adalah pola lantai. Jadi fungsi dari pola lantai ini adalah mengatur posisi penari untuk berpindah, untuk dia bergeraknya kemana, untuk menghadapnya kemana, arah hadap penari. Jadi diatur oleh pola lantai. Jadi dalam sebuah pementasan atau festival tari atau acara-acara lomba-lomba tari, salah satu penilaian utama, pola lantai ini merupakan salah satu bentuk penilaian utama. Karena dari pola lantai ini kita bisa melihat keunikan atau tingkat kesulitan dari sebuah tarian selain gerakan, ya. Jadi pola lantai ini fungsinya yaitu mengatur posisi penari untuk berpindah, ya. Ingat baik-baik. Ini contoh-contoh tarian dengan pola lantainya. Contohnya tari saman dari Aceh, pola lantainya itu horizontal. Horizontal ini bukan diagonal, ya, ini horizontal. Yang kedua dari tarian Sekapur Siri di Bengkulu, ini contohnya dia garis lengkung ke depan. Ingat, dia garis lengkung ke depan. Tari pendet juga garis lengkung. Tari pendet itu dari Bali. Dan ada tarian, contohnya tari piring dari Sumatera Barat, itu biasanya dia garis lurus berbentuk segi empat, ya. Dan ada banyak tarian, mungkin anak-anak bisa cari sendiri contoh-contoh tarian dan pola lantainya. Nah, musik pengiring tari. Jadi musik ini sangat memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah tarian, karena keunikan dari sebuah tarian atau bagaimana tampilan tarian tersebut biasanya bisa muncul dari musik pengiringnya seperti apa. Jadi kalau tarian tanpa musik, waduh, itu nggak tahu lagi namanya apa. Itu gerakan biasa aja sih. Jadi dalam mengiringi tarian itu biasanya ada tarian tradisi yang diiringi secara instrumental atau tanpa nyanyian atau tanpa lagu, dia hanya instrumennya saja. Ada yang menggunakan lagu, contohnya kemarin menggunakan lagu ilir-ilir. Alat-alat musik tradisional yang biasanya digunakan untuk mengiringi tarian itu ada gamelan, ada banyak jenis sih, gamelan Jawa, gamelan Bali. Dari Jakarta itu ada gambang kromong. Gambang kromong itu merupakan tarian tradisional, ini alat musik tradisional dari Jakarta, gambang kromong.
Kalau gamelan ini Jawa, ada gamelan Bali. Dari Jawa Barat itu kadang-kadang ada angklung yang dipadukan dengan gamelan. Jadi musik ini memiliki peranan yang sangat penting, karena selain gerakan tubuh, yang unik dari sebuah tarian itu biasanya muncul dari musik pengiringnya seperti apa. Jadi itu yang harus diingat. Jadi materinya hanya singkat seperti itu, hanya definisi tari, definisi gerak, jenis gerak, ada 2 gerak maknawi, bentuk pola lantai, fungsi pola lantai, dan fungsi musik dalam tari. Dan anak-anak kemarin udah diberikan tugas untuk mencari, mereka mengetahui tarian tradisional dari daerahnya masing-masing. Itu nanti akan menjadi salah satu soal juga di PTS. Jadi anak-anak mungkin harus mengingat tarian tradisional daerahnya seperti apa, musiknya bagaimana, itu harus mereka ingat. Dan yang paling penting yaitu pada saat kemarin tugas, karena ini materi ini menyangkut tugasnya mereka, jadi mereka bisa mengurutkan proses mereka membuat sebuah pementasan kecil yang dikirimkan ke saya. Jadi prosesnya seperti apa? Biasanya prosesnya itu mereka menonton musiknya dulu, menonton contoh tariannya. Setelah itu mereka coba berlatih tarian tersebut secara berkala. Setelah berlatih, mereka siapkan propertinya. Sebenarnya prosesnya seperti itu ya. Mereka menonton contoh tariannya, mereka coba melatih contoh tarian tersebut. Setelah itu mereka mempersiapkan properti yang akan digunakan pada saat pementasan yang mereka buat, dan setelah itu mereka pentaskan. Itu 4 proses inti. Jadi menyaksikan dulu, setelah itu mereka berlatih secara berkala, dan yang ketiga itu mereka mempersiapkan propertinya seperti apa, merancang properti yang digunakan, dia punya bentuk videonya bagaimana, mereka menarinya di mana, membuat konsep dari tarian tersebut. Dan yang keempat yaitu mereka mementaskan. Sebenarnya fungsi dari mereka, tujuan dari tugasnya saya itu seperti itu. Anak-anak merasakan proses mereka membuat pementasannya secara sederhana. Jadi itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Mungkin jika ada pertanyaan bisa langsung WA saja ke saya. Terima kasih banyak sudah membantu saya dalam menjelaskan materi-materi pelajaran saya ke anak-anak. Semoga PTS-nya nanti hasilnya bagus. Terima kasih, semoga semuanya sehat selalu dan semoga kita cepat bertemu. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Terima kasih banyak. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe channelnya saya. Belajar bareng ADS. Terima kasih. Dadah. Selamat siang.